Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan pembacaan buku koreksi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita akan melanjutkan yakni peringatan ke-10 pada halaman 33 dan seterusnya. Telah saya sebutkan pada peringatan kedua bahwa sesungguhnya dampak-dampak buruk al-mafasidu dari peringatan Maulid Nabi SAW yang disertai perbuatan kemungkaran-kemungkaran akan dijelaskan pada akhir peringatan. Dan inilah saatnya untuk menyebutkannya. Saya berpendapat dan hanya kepada Allah saya memohon taufik. Di antara dampak-dampak buruk tersebut adalah 1. Apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari musik, satirik, permainan yang sejenis judi, dan kemungkaran-kemungkaran lainnya. 2. Mubazir, yaitu mentasarufkan harta bukan pada tempatnya, yaitu ditasarufkan untuk hal-hal yang diharamkan. Misalnya mentasarufkan harta untuk berzina, meminum khamr, maupun untuk memperingati maulid seperti yang dijelaskan pada bagian pendahuluan atau muqaddimah, yakni peringatan maulid yang penuh kemungkaran. Menghabiskan harta untuk hal-hal yang diharamkan tersebut merupakan sikap mubazir yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Berfirman di dalam Surah Al-Isra ayat 27, Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya memberikan harta untuk membiayai peringatan maulid seperti di atas adalah haram. Peringatan maulid seperti di atas karena hal itu berarti menolong pada kemaksiatan. Sedangkan orang yang menolong kemaksiatan itu bersekutu dalam dosanya atau kemaksiatan. Demikian halnya haram melihat maupun menghadiri maulid yang demikian itu. Karena ada kaidah, sesungguhnya setiap perkara yang haram, maka haram untuk melihat maupun menghadirinya. 3. Menampakkan kemaksiatan. Nabi SAW bersabda yang artinya, seluruh umatku selamat, yakni seluruhnya selamat dari keburukan lisan dan tangan manusia, kecuali orang-orang yang menampakkan, yakni orang-orang yang menampakkan kemaksiatan. Sesungguhnya mereka itu tidak akan selamat dari keburukan lisan dan tangan manusia. Ibnu Battal berkata, hadis ini menjelaskan tentang tercelanya orang yang menampakkan kemaksiatan. Karena menampakkan kemaksiatan berarti meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan orang-orang mukmin yang soleh. Menampakkan kemaksiatan juga merupakan salah satu bentuk penentangan atau kedurhakaan kepada mereka semua. 4. Maulid yang dipenuhi kemungkaran termasuk kemunafikan, yaitu menampilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hati. Karena secara lahiriah atau zohir, seseorang memperingati maulid Nabi SAW karena rasa cinta dan memuliakan Rasulullah SAW, sedangkan secara batiniah orang tersebut menghimpun berbagai permainan dalam peringatan maulid tersebut dan melakukan berbagai kemaksiatan di dalamnya. 5. Sesungguhnya jika para santri memperingati maulid yang dipenuhi kemungkaran seperti itu, sedangkan orang alim atau guru mendiamkannya, maka hal itu menyebabkan timbulnya dugaan masyarakat awam bahwa peringatan maulid yang dipenuhi kemungkaran tersebut hukumnya boleh dan dinilai baik menurut syariat. Peringatan maulid yang seperti itu menimbulkan pengabaian syariat, lepas dari syariat, mendorong kebatilan serta membantu kebatilan.
Yang demikian itu dilarang oleh syariat. Orang yang alim haram mendiamkan hal itu karena sikapnya tersebut menyebabkan masyarakat awam terjerumus pada keyakinan yang menyalahi syariat. 6. Sesungguhnya peringatan maulid yang dipenuhi kemungkaran itu mengandung tata krama yang buruk dan termasuk jenis penghinaan serta perbuatan yang menyakiti Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya penghinaan kepada Nabi SAW dapat dilakukan melalui perkataan maupun perbuatan, dan keduanya sama-sama haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 57 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan juga di dalam surah At-Taubah ayat 61, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 53, dan kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah SAW dengan suatu jenis perbuatan yang dapat menyakiti beliau, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafat, dan tidak pula mengawini istri-istrinya dan selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu, yakni perbuatan kalian yang dapat menyakiti beliau, adalah amat besar di sisi Allah, yakni dosa besar. Imam Bukhari meriwayatkan hadis qudsi dari Anas dan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah berfirman, barang siapa menghina kekasihku waliku, maka sesungguhnya ia telah mengajak perang denganku. Dalam riwayat Imam Bukhari lainnya disebutkan yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa memusuhi kekasih atau waliku, maka sungguh aku telah mengajaknya untuk berperang. Nabi SAW adalah pemimpin setiap wali atau kekasih Allah. Setiap nabi dan rasul termasuk bagian dari wali yang dilarang atau haram untuk menghinanya maupun memusuhinya. At-Tabarani meriwayatkan hadis dengan sanad yang dinilai hasan oleh At-Tirmizi dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 3 orang yang tidak akan diremehkan kecuali oleh orang munafik. 1. Orang yang sudah tua atau senior dalam Islam. 2. Orang yang mempunyai ilmu. Dan 3. Imam atau pejabat yang adil. Dalam kitab Fatawi Al-Badi'i, salah seorang ulama Hanafiyah disebutkan, barang siapa meremehkan orang alim maka istrinya telah terceraikan. Seakan-akan Al-Badi'i menjadikan sikap meremehkan orang alim sebagai tindakan kemurtadan. Dalam kitab Syarhus Syifa karya Mullah Ali Al-Qari dinyatakan, barang siapa menyebut rambut Nabi SAW dengan sebutan rambut yang kecil, maka sungguh dia telah kafir. Al-Hafiz Al-Kabir berkata, barang siapa menghina Nabi SAW dengan sehelai rambut dari rambut-rambut beliau yang mulia, maka sungguh dia telah kafir. Maka renungkanlah ancaman ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kedua hadis ini. Yang tidak ada perilaku yang lebih berat dibandingkan perilaku menghina Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut memerangi hambanya kecuali dalam kasus memakan riba dan memusuhi para kekasih atau walinya. Barang siapa dimusuhi Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan pernah beruntung selamanya. Bahkan pasti akan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Yang dimaksud dengan perang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah bahasa kinayah, metonimi atau kiasan, yang berarti Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seseorang dari tempat-tempat rahmatnya dan menempatkan orang itu pada jurang-jurang kecelakaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal itu atas anugerah dan kedermawanannya. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis di atas serta memperhatikan penegasan saya pada akhir bahasan tentang dampak-dampak buruk maulid
yang dipenuhi kemungkaran dapat diambil faidah atau pemahaman bahwa sesungguhnya peringatan Maulid yang disertai perbuatan kemungkaran merupakan tata krama yang buruk, suatu jenis penghinaan serta perilaku yang menyakiti Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan Maulid yang penuh kemungkaran tersebut telah terjerumus dalam dosa yang besar, yang dekat dengan kekufuran, dan dikhawatirkan mereka akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah atau kematian yang tercela. Tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari itu semua kecuali taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka bermaksud memperingati Maulid yang dipenuhi kemungkaran tersebut dengan tujuan merendahkan dan menghina Rasulullah SAW, maka tidak diragukan lagi kekufuran mereka. Al-Quran surah An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Maka kewajiban bagi para penguasa atau pemimpin atau pejabat umat Islam dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan terhadap mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menegakkan kembali pilar-pilar agama Islam dan menghancurkan perilaku-perilaku subhat yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka melalui para penguasa umat Islam tersebut. Kewajiban mereka adalah mengingkari dan menghukumi atau mentahzir orang-orang yang ikut memperingati Maulid yang dipenuhi kemungkaran di atas dengan tahzir atau hukuman yang sangat berat dan pantas diterima oleh orang-orang seperti mereka, agar mereka tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela lagi hina seperti ini, yang hampir-hampir saja menyebabkan manusia keluar dari lingkar keimanan. Semoga bermanfaat.